Ya, baik. Ini kita review dulu ya materi minggu lalu kayak gitu, review singkat aja sih sebenarnya. Nah, saya kira sih semuanya udah baca ya. Nah, jadi minggu lalu kita udah belajar ini ya, udah belajar namanya enkapsulasi kayak gitu ya. Nah, bisa masih ingat nggak enkapsulasi apa? Ada yang mau pendapat? Ini saya gampang nunjuknya sih karena cuma tinggal dua orang. Dan Mas Bima, kira-kira apa untuk enkapsulasi seingatnya Mas kayak gitu? Apa? Nggak ingat? Lupa ya. Oh, lumayan teori. Sebenarnya kalau teori, eh, oh iya. Sebenarnya kalau teorinya nggak kuat, tapi Mas prakteknya bisa, biasanya ke bawah dikit tuh teori seingatnya kemarin ngeprakteknya apa kayak gitu. Ya, kayak gitu prakteknya kemarin ngapain? Seingatnya Mas nggak apa-apa. Kalau ngeprakteknya kemarin, masih bingung juga. Kalau Mbak Agnes, kira-kira enkapsulasi apa? Ya, baca dulu. Seingatnya aja. Hmm, ya. Sebenarnya sih gampangnya itu ya dari kata dasarnya ya. Enkapsulasi kan ada kata kapsul ya. Kapsul itu apa sih? Kapsul itu kan membungkus ya pada dasarnya. Ya, intinya ya kalau enkapsulasi ya contohnya kemarin kita contohin dengan motor ya intinya itu membungkus hal-hal yang tidak perlu kita ketahui dan hanya menampilkan yang perlu kita ketahui saja. Contohnya kita sebagai pengendara ini, kalau contoh di motor, enkapsulasi berarti gas, rem, kemudian setir untuk belok dan misal untuk buka bagasi, misal untuk ngisi bensin, ya, seperti itu. Nah, dimana kita nggak harus tahu dalemannya. Intinya seperti itu. Jadi intinya bagaimana kita menyembunyikan komponen-komponen ini loh, komponen-komponen yang ada di suatu objek ya, kita sembunyikan dan kita hanya menampilkannya seperlunya saja. Sederhananya seperti itu. Walaupun definisi ininya ada sih, ya ini bisa dipahami sedikit. Pada dasarnya sih sama ya, adalah suatu objek menyembunyikan sebagian data ya, hanya mengekspos interface ya kayak kalau motor interface berarti kan tuas gas, tuas rem seperti itu. Nah, tuas rem kayak gitu interface yang terbatas. Ini seperti itu aja. Ini ya atau ini atau mungkin definisi yang paling bagus menurut saya di bawah ini juga lumayan walaupun yang lainnya juga bisa kita tarik suatu kesimpulan ya. Kalau yang di bawah ini adalah mendefinisikan suatu anggota objek ya ke dalam suatu fungsi yang secara bersamaan ya. Intinya kita definisikan anggotanya, objeknya seperti itu, data maupun aktivitasnya. Nah ini kemudian kita sembunyikan bagaimana implementasi penggunaannya. Intinya seperti itu ya kayak inilah, kayak motor ya. Kita hanya kumpulkan saja komponennya intinya gas, rem, belok kanan sama isi bensin. Kita sembunyikan implementasi bagaimana dari tangki bensin ke gas, bagaimana proses dari ruas rem ke cakram, seperti itu, bagaimana perputaran rantainya geraknya kayak gitu. Itu kan contohnya. Atau kalau dari makhluk hidup ya kita hanya tahu bagian mulut aja intinya ngunyah kan, tapi kan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa kan kayak gitu. Itu sih sebenarnya enkapsulasi sederhananya ya. Kemarin ya intinya kalau kelebihannya enkapsulasi kemarin kita sudah pelajari ya. Kemarin kita contohinnya dengan lingkaran kan ya. Dengan lingkaran kita buat suatu program, diimplementasi kelasnya sudah selesai, kemudian kok ada ini, kemudian kok ada perubahan. Nah, kalau kita pakai enkapsulasi perubahannya itu lebih mudah seperti itu, lebih nggak merubah banyak, hanya fokus ke yang kita rubah sehingga ini ya kodenya mudah dimodifikasi ya tanpa berpengaruh pada kelas lain dan secara jangka panjang mudahkan development intinya kan itu. Nah ini kemarin ya kita coba buat ini lingkaran dengan radius ya. Kita sudah selesai implementasi, selesai. Kemudian ada suatu permintaan, oh dirubah nih kelasnya kayak gitu. Nah ini kalau kita ubah diameter di sini, radius kita rubah diameter, rumusnya ini kita ganti ya, ini bukan berarti diameter kali diameter
dibagi empat, dibagi empat. Nah, ini jadinya error nih. Suatu kode di potongan kode di tempat lain jadinya error karena ininya tadinya pakai radius, sekarang udah nggak punya radius kayak gitu. Nah, terus akhirnya kita implementasi enkapsulasi ya. Kemarin kita belajarnya kalau enkapsulasi itu intinya kita bikin suatu asesor atau getter atau mutator atau setter seperti itu. Getter ini untuk get data, setter ini untuk set atau merubah data. Ini ya kan gampang kayak gitu. Mutator, mutate, set kayak gitu. Kalau asesor mengakses atau mengget data. Mari kita jadi ubah setiap data yang kita kira apa namanya ini bentuknya variabel ya, bukan kelas data, ini kita rubah menjadi setter dan getter. Ini contohnya ya, radius kita punya di sini radius, sekarang kita ada set radius seperti itu. Sehingga implementasi di sininya yang tadinya kita langsung masukkan, sekarang kita jadi pakai set radius, pakai fungsi seperti itu, pakai metode ya. Kalau asesor sama, tapi kita pakainya adalah get di sini. Kita get datanya, berarti kita get. Nah, sekarang kita nggak perlu akses langsung nih. Kalau mau print seperti ini, kita bisa pakai metodenya. Kenapa sih ini perlu? Nah, ini perlu agar nanti kalau kita implementasi kode, mungkin ini agak beda ya, di video saya kira lebih gampang. Ini kita bisa misal masih punya seperti ini, potongan kode seperti ini, kemudian ada perubahan di kelas lingkarannya berubah, tapi potongan kode di mainnya masih tetap sama seperti itu ini ya, masih tetap sama, nggak ada bedanya. Ini dan ini nggak ada bedanya, tapi di dalam kelas ini sudah berubah seperti itu. Ini ya. Sehingga kita fokusnya adalah yang merubah di sini saja seperti itu intinya. Nah, minggu lalu kayak gitu aja. Saya kira gampang lah ya pada bisa. Ya nanti ada tugas seperti biasa. Saya harap sih bisa ngerjainnya kayak gitu. Nah, nah sekarang kita masuk yang ini nih, materi kita di hari ini kayak gitu adalah pewarisan. Udah pada baca belum sebelumnya materinya? Saya baca dulu ya, biar enak aja sih. Soalnya kan ngomong waktunya terbatas ini, berarti saya jelaskan dulu sedikit. Nah, ini ya, pewarisan ya. Jadi kemarin kita belajarnya enkapsulasi ya, sekarang kita belajarnya pewarisan. Nah sebenarnya pewarisan ini salah satu komponen lain ya, salah komponen lain daripada dengan program PBO seperti itu. Jadi kalau kemarin kita belajar kalau kita bikin suatu kelas ya, kita bikin suatu kelas itu kita harus mikirin enkapsulasinya atau istilahnya kita bikin setter getternya seperti itu. Itu yang baik seperti itu. Jadi kalau kita bikin suatu kelas ya ada setter getter dari datanya seperti itu. Nah yang kedua adalah inheritance seperti itu atau pewarisan. Nah inheritance atau pewarisan ini atau pewarisan. Nah di sini apa sih pewarisan itu? Di sini saya kira pewarisan kan umum ya. Ada yang tahu nggak pewarisan itu apa? Dari bahasanya aja, nggak usah dari konteks PBO-nya dulu. Dari konteks secara umum pewarisan. Iya warisan, warisan di dunia nyata aja warisan itu kayak apa sih? Sebenarnya ada yang tahu nggak? Masa nggak tahu? Coba. Mana yang keras yang keras? Harta. Ya. Detailnya lagi masa cuma harta toh? Ya barang sama aja kan itu harta. Ya maksudnya konteks pewarisan itu apa kayak gitu? Arti pewarisannya seperti itu. Nah, berarti kayak orang tua mewariskan hartanya ke anak kayak gitu. Itu berarti maksudnya apa? Ya, ya pewarisan harta. Maksudnya apa sih kayak gitu? Secara umum, tapi nggak kata apa. Pewarisan, sinonimnya. Pewarisan, membagikan hartanya kan ya, membagikan hartanya. Kayak orang tua mewariskan hartanya ke anak kayak gitu. Jadi orang tua membagikan ya kan, membagikan
harta atau kepemilikannya kan ke anaknya kayak gitu. Bisa harta atau utang juga bisa kan kayak gitu diwariskan. Nah, sebenarnya konsepnya sama juga di PPO. PPO itu nanti bagaimana suatu kelas mewariskan datanya ke kelas lain seperti itu. Maksudnya apa sih kayak gitu? Nah, maksudnya ini contohnya di sini kita punya ini ya. Kita sepakat ya kemarin kalau ini kelas yang berbeda-beda ya di sini. Di sini ada kelas kucing, kelas anjing, dan kelas ayam seperti itu. Ini kan tiga-tiganya berbeda kan. Tiga-tiganya berbeda nih. Kucing, anjing, dan ayam seperti itu. Walaupun ketiga objek kelas ini berbeda, namun memiliki atribut maupun metode yang serupa. Yang serupa, yang kemiripan dari anjing, kucing, sama ayam kira-kira apa? Yang mirip, misal bisa jalan, mirip Pak. Sama-sama bisa jalan semua kan? Bisa makan, ini benar. Makan. Ayam, ini tiga hewan peliharaan. Nah, bernafas ya, bernafas bisa kan. Ini kan sebenarnya ini tiga kelas yang berbeda ya, tapi semuanya punya kesamaan walaupun nanti pada detailnya sih sebenarnya kucing, anjing dan ayam memang berbeda kayak gitu. Tapi kalau kita lihat ini punya kesamaan data atau kesamaan metode ya kalau yang kayak tadi. Nah, kalau dari sini tuh sehingga kita bisa tarik kesimpulan dari sebenarnya ketiga ini kita bisa tarik sebenarnya punya suatu kesamaan kayak gitu. Kesamaannya apa sih kayak gitu? Kesamaan dari tiga hewan ini apa? Ya contohnya ini ya tadi kesamaan tadi ada bisa jalan, bisa makan, bisa minum, ya, bisa tidur ya kayak gitu. Nah, paling bedanya apa sih detailnya kan? Kalau kucing mengeong, kalau anjing menggonggong, kalau ayam berkokok atau terbang kayak gitu misalnya kan. Tapi kan yang lainnya serupa ya, serupa kan kayak gitu. Nah, dari sini kan kita bisa punya beberapa kesamaan kan. Nah, beberapa kesamaan inilah yang nanti diwariskan. Nah, contohnya di sini. Jadi ketiga kelas ini karena punya kesamaan kita bisa katakan bahwa ketiga kelas ini punya orang tua yang sama seperti itu yaitu kelas hewan seperti itu. Hewan kan hewan merupakan ini ya orang tua istilahnya. Nah, orang tua ini hewan mewariskan beberapa kelas yang sama ya, misalnya berjalan, tidur, minum, makan, punya kaki kayak gitu misal. Dan ini ke anak-anaknya, ke kucing, ke anjing, ke ayam seperti ini. Nah ini sehingga nanti otomatis si kucing ya diwariskan, otomatis kucing juga punya kemampuan berjalan, punya kemampuan tidur, kemampuan minum, kemampuan makan, kemampuan punya kaki juga sesuai orang tuanya kayak gitu. Anjing juga begitu, ayam juga begitu. Sehingga nanti yang ada di ini ada di kelas kucing, kelas anjing, kelas ayam ini hanya yang spesifik-spesifik saja. Misal kucing sifatnya apa? Pemalas, misal anjing loyal kayak gitu. Misal kemudian kucing mengeong, anjing menggonggong, itu kan spesifik ya. Kalau ayam bisa terbang, punya sayap atau mulutnya berupa paruh kayak gitu kan contohnya. Atau sifatnya berkokok sama bisa terbang, misal kayak gitu. Nah, ini ya contoh. Jadi kalau kita lihat dari bawah ke atas ya kita bisa lihat bahwa ketiga hewan ini punya kesamaan ya, punya kesamaannya apa aja sih? Yaitu adalah parentnya seperti itu atau orang tuanya. Jadi kelas hewan adalah orang tua dari kelas kucing, anjing, dan ayam seperti itu. Nah, jadi intinya kalau orang tua itu lebih umum ya, orang tua lebih umum, anak-anaknya nanti yang lebih khusus seperti itu. Nah, gitu juga contohnya ini ya. Contohnya mobil, ya, mobil, motor, bus, sama kereta api kayak gitu. Nah, ini kan semuanya kelas yang berbeda ya, kita sepakat ya. Kita sepakat semuanya kelas yang berbeda. Nah, tetapi uh, kita bisa bayangkan nggak ini kesamaannya apa sih kayak gitu? Kesamaannya apa nih dari mobil, motor,
bus sama kereta api. Ya, contohnya mungkin kalau kita nggak bisa langsung kesamaannya apa, berarti mungkin oh ini sama-sama punya bensin, ini punya pakai bensin, ya. Ini pakai ini juga pakai bensin, ini mungkin kereta beda ya, bukan bensin ya, nah, lupa tapi nggak tahu apa. Kemudian misalnya ini berupa kendaraan pribadi seperti itu kan. Kalau mobil motor saya kira kendaraan pribadi. Kalau bus, kemudian kok apa namanya kereta api, saya kira ini kendaraan umum seperti itu kan. Atau mungkin ketiga-tiganya, keempat-empatnya merupakan alat transportasi kayak gitu. Nah, itu kan ada beberapa kesamaan. Nah, ini kita bisa katakan kita sebenarnya bisa buat nih mana sini hapusnya sebentar. Nah, sebenarnya kalau dari sini ya kita bisa katakan bahwa keempat kelas ini merupakan misalnya alat anak dari alat transportasi. Kemudian intinya ada mobil, motor, bus, sama kereta kayak gitu. Gambarnya kayak tadi ya, bahwa orang tuanya ya alat transportasi. Nanti umumnya alat transportasi itu apa sih? Ada penumpangnya, misal datanya ya data penumpang. Kemudian apa misalnya surat-surat terkait kendaraan bermotor kayak gitu ya, kendaraan umum atau bermotor ya, surat-suratnya kayak gitu terkait transportasi. Kemudian misal yang lain-lain kayak gitu kita bisa katakan seperti itu. Nah, itu. Atau mungkin kita ingin lebih detail lagi nih, kita bagi soalnya kan antara motor, mobil, dan kereta kan sesuatu yang sangat jauh ya. Kita lihat jauh mungkin sama bus sama agak mirip, cuma sama kereta sangat jauh. Gitu. Kita bisa kelompokkan sendiri jadi, seperti ini. Jadi kita bisa misalnya mobil dan motor ini merupakan kendaraan pribadi ya. Kemudian kalau bus dan kereta api, oh ini merupakan kendaraan umum seperti itu. Nah, kemudian kendaraan pribadi dan kendaraan umum ini masuk alat transportasi. Nah, ini sehingga kita bisa lebih detail lagi seperti itu. Bikin strukturnya ini lebih detail jadi transportasi kendaraan pribadi kemudian ke mobil maupun motor juga transportasi ke kendaraan umum maupun ke bis atau kereta seperti itu. Jadi ini adalah anaknya, ini adalah parentnya seperti itu. Nah kemudian kalau kalau kendaraan pribadi dan kendaraan umum adalah anak dari alat transportasi atau ini adalah parent atau orang tuanya seperti itu. Jadi sebenarnya sama ya konsep pewarisan yang ada di dunia nyata sama di PBO juga kayak gitu. Jadi intinya dia mewarisi hartanya kayak gitu. Yaitu anak akan mewarisi hartanya. Tapi apa sih diwarisi kalau PBO? Kalau manusia pada umumnya kan yang diwarisi ya harta, utang, uang kayak gitulah ya, ke tanah gitu. Tapi kalau di PBO yang diwarisi adalah ininya anggota kelasnya, atribut, metode kayak gitu yang diwarisi sehingga bisa diakses dari anaknya kayak gitu. Anaknya otomatis juga punya atributnya seperti itu. Ini contohnya pesawat juga ya. Kemarin kan kita sudah belajar pesawat. Nah, pesawat kan yang kita pelajari kemarin kan masih umum nih. Hanya intinya pesawat itu terbang seperti itu, punya ketinggian, punya kecepatan, kemudian punya berapa derajat kemiringan kayak gitu ya. Tapi kan sebenarnya implementasinya banyak gitu. Pesawat ada pesawat yang pakai baling-baling, ada pesawat yang pakai jet, nah, ada pesawat yang Boeing ya, Boeing. Kalau ini Airbus lebih gede ya, kapasitasnya. Kalau ini ada yang Boeing lebih sedikit. Ada yang hanya untuk akrobatik saja seperti itu. Nah ini kan semuanya kelas yang berbeda, tetapi merupakan anak dari kelas pesawat seperti itu ya. Itu contohnya. Nah, itu tadi contoh-contohnya saya kira udah ada gambaran ya dari pewarisan intinya ya. Kalau pewarisan itu bagaimana anak mewarisi data orang tuanya kayak gitu istilahnya gambarannya seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat definisi-definisi ya kita bisa lihat sebenarnya sih kalau dari gambar itu ada gambaran paling tidak cuman asal definisi resminya ini adalah pewarisan adalah kemampuan ya untuk membangun kelas baru ya kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Jadi contohnya kita dulu sudah punya apa misal yang sudah pernah kita buat
sebelumnya ya contoh yang tadi aja ya pesawat kayak gitu kan kita sudah punya ada. Kemudian misalnya kita lagi kerja di apa misalnya bikin sistem bandara, oh pingin nih lebih detail lagi loh pesawatnya ada pesawat yang kayak tadi ada pesawat pakai baling-baling, ada pesawat Airbus, ada pesawat Boeing, ada pesawat itu daripada kita bikin kelasnya sendiri-sendiri, kelas pesawat underscore Airbus, kelas pesawat underscore apa akrobatik, kelas pesawat underscore apa kayak gitu. Ya mendingan kita bikin pewarisan kita pakai saja pesawat yang ada sebagai barang nanti tinggal turunan-turunannya ini data-data yang lebih detail saja seperti itu. Contohnya ini ya pakai baling-baling, ini pakai jet, tapi kapasitasnya berapa kayak gitu. Ini pakai baling-baling juga kayak gitu. Contohnya seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian ada lanjut lagi, di mana tidak perlu menduplikasi kode, tapi hanya mengembangkan kelas yang sudah ada dengan fitur tambahan yang lebih spesifik. Jadi anaknya itu nanti lebih spesifik intinya seperti itu. Jadi uh, kodenya tidak kita copy lagi ya, nanti tinggal kita kembangkan saja. Otomatis nanti sudah ada anaknya seperti itu. Contohnya ya tadi ini, atau contoh di kucing ya. Contoh di kucing kalau kita copy semuanya kan seperti ini kayak gitu. Data kucing ya data kucing, anjing, ayam misalnya kita bikin suatu kelas kayak gini. Tapi kalau kita pisah ya, kita pisah pakai metode ini enkapsulasi, pewarisan. Oh ya otomatis apa namanya? Ini lebih sedikit loh. Tiap kelas itu nggak ada yang sama dan lebih singkat seperti itu. Untuk implementasi di tiap kelasnya hanya ada yang sama-sama kita taruh di parentnya seperti itu contohnya. Contohnya seperti itu. Ya sama juga untuk moda transportasi. Nah, kita lanjut untuk definisi kedua. Definisi kedua, pewarisan adalah hubungan antara kelas ya. Jadi ini hubungan antara kelas ya. Jadi misal kita ada dua kelas, ini hubungannya apa? Ini ada hubungan pewarisan seperti itu. Di mana suatu kelas ada super kelas ya, atau kelas induk ya, atau parent atau orang tua. Super kelas atau induk atau parent seperti itu. Ini istilahnya sama ya. Kadang-kadang beda ini saja seperti itu. Nah, jadi induk dari kelas yang lain. Nah, kelas yang lain ini nanti jadi anaknya, anak atau turunan atau subkelas seperti itu, subkelas. Nah, warisan menunjuk pada properti data dan behavior aktivitas ya atau tingkah laku ya yang diterima dari nenek moyang dari kelas seperti itu. Jadi penurunan ya, penurunan. Jadi kita ngasih data dan ngasih tingkah lakunya ke dari nenek moyang atau orang tua ke anak ininya seperti itu. Hubungannya kita sebut sebagai kemudian definisi lainnya saya kira itu masih sama ya intinya pewarisan ya apa menurunkan agar tidak terduplikasi kode seperti itu. Kemudian definisi lain pewarisan adalah hubungan ya dua kelas atau lebih ya, di mana kelas yang diwarisi akan memiliki behavior tingkah laku dan properti atau data yang sama dengan kelas induk. Ini ya sama masih definisinya. Intinya sih pewarisan ya sama-sama aja. Ini mungkin hanya beda penulisan aja ya, beda penulisan aja. Yang terakhir mungkin pewarisan adalah suatu fitur pada PVO di mana memungkinkan kelas anak memiliki data dan fungsionalitas atau tingkah laku dari orang tua ya secara otomatis masih sama juga. Intinya pewarisan itulah ini mungkin dua definisi terakhir. Pewarisan akan mewariskan suatu state ya state atau data, behavior atau tingkah laku dari kelas induk ke kelas yang ada di bawahnya. Ya masih sama ya kayak gitu. Intinya mewariskan ya menurunkan data atau tingkah laku ke kelas yang di bawahnya. Nah ini kelas induknya, ya, kelas induk atau orang tua atau parent itu kita sebutnya di berbagai literasi itu ada yang sebutnya super class, ada yang sebutnya base class, ada yang sebutnya parent. Nah itu uh, beda tapi intinya sama aja kayak gitu. Intinya ya kalau teman-teman nyari belajar di tempat lain, belajar Google kayak gitu ya ada yang penyebutannya seperti ini, intinya sama. Nah kalau anaknya ini kita sebut dengan subclass ya atau derivat atau turunan atau child seperti itu sama saja. Nah, terakhir pewarisan ini keuntungan dalam PPO karena suatu sifat ya baik data maupun tingkah laku
yang sudah didefinisikan pada superclass atau orang tuanya akan diturunkan ke semua anak-anaknya secara otomatis kayak gitu, sama aja kayak gitu. Jadi ya ini sebenarnya dari semua definisi bisa disimpulkan sih ya teman-teman, bisa disimpulkan ya intinya ya pewarisan ya hubungan orang tua dan anak gimana menurunkan apanya properti atau data dan tingkah lakunya ke anaknya, intinya seperti itu aja kayak gitu. Tujuannya apa sih? Dengan tujuan untuk ini agar tidak menduplikasi kode. Tujuannya tidak menduplikasi kode seperti itu. Saya kira itu ya. Kalau kita suruh diminta untuk minta kesimpulan. Nah, contohnya ini juga, contohnya kemarin kita kan punya lingkaran ya. Kemarin kita sudah bikin lingkaran. Mungkin turunan dari lingkaran itu apa sih? Ya, kemarin kita punya lingkaran, kita punya radius, kemudian kita punya set radius, get radius, kemudian luas kan. Nah, lingkaran ini kemungkinan bisa nih punya anak, anaknya berupa apa? Misal kita punya program lain, kemarin kan kita program menghitung luas ya, luas lingkaran. Kemudian kita punya program lain, misal oh kita pengen tidak hanya lingkaran aja nih, kita pengen kerucut juga, atau kita pengen tabung juga, atau kita pengen bola juga. Nah, ketiga bangun ruang ini kan semuanya dasarnya lingkaran kan. Kalau tabung kan hanya ya alasnya lingkaran. Kalau kerucut ya alasnya lingkaran. Kalau bola ya bentuknya secara umum ya lingkaran kan pada dasarnya hanya tiga dimensi kan kayak gitu. Nah ini kan semuanya turunan dari lingkaran sehingga ya kita bisa apa namanya turunkan dari kelas lingkaran seperti itu. Nah, contohnya nih kalau kerucut, kerucut tambahan datanya apa sih? Hanya tinggi, misal kayak gitu. Kerucut hanya tinggi ya. Ya kalau ada tinggi otomatis ini ada set, ada get seperti itu. Kemudian ada volume. Kan kalau bangun ruang kan pakainya volume ya, volume bangun ruang seperti itu. Kemudian kalau tabung ada tinggi, ada set tinggi, ada get tinggi. Ya sama saja. Kalau tabungan juga punya tingginya yang lurus itu. Nah, kemudian menghitung volume juga rata-rata mungkin kalau bangun ruang itu volume ya, menghitung volume. Yang nggak bisa menghitung volume atau mungkin nanti kalau luas permukaan ya bisa juga kan. Atau ini luas permukaan kayak gitu juga bisa. Jadi ini saya contohkan volume aja. Nah kalau bola juga gitu ya, bola menghitung volume. Ini saya kira nggak perlu ada tinggi karena bola nggak punya tinggi ya. Bola nggak punya tinggi lah kalau bola. Ya. Ya bola sih tinggi dari bola kan jari-jari ya. Sama kayak ragi jari-jari lingkaran. Nah, jadi nggak perlu ada tingginya kayak gitu. Nah ini jadi daripada kita bikin kelas, misalnya kelas diri sendiri nih, ada misalnya kerucut, ada tinggi, ada jari-jari, kemudian kita set tinggi get tinggi kan boros. Ini kan lebih singkat dan lebih terstruktur, intinya seperti itu sih. Nah, atau contoh lain, misal ini ya, misal saya uh, atau mungkin ini lebih ke ini aja, teacher ya atau teacher kayak gitu. Contohnya saya dan teman-teman nih, teman-teman sebagai mahasiswa, mahasiswa saya sebagai dosen kayak gitu. Itu kan sebenarnya punya parent yang sama ya, yaitu adalah orang seperti itu, orang atau manusia seperti itu. Itu contohnya walaupun kalau student nanti mungkin datanya punya NIM ya, NIM gitu misal. Kalau saya berarti punyanya mungkin apa kalau dosen sebenarnya NIDN seperti itu. Atau mungkin ini contohnya tadi ada mobil, ada motor, kan dua kelas yang berbeda. Tetapi kan secara umum merupakan kita bisa tarik kesamaan ya. Kesamaannya apa sih? Yaitu parentnya adalah kendaraan bermotor kayak gitu contohnya. Ini ada jumlah roda, punya bahan bakarnya, nomor polisinya ada, kemudian transmisinya ya, manual atau otomatis kayak gitu. Ini perilakunya semuanya sama kan antara motor sama mobil kayak gitu. Hanya ini beda sedikit saya kira untuk di mobil apa, kemudian di motor seperti apa kayak gitu. Seperti itu ya maksudnya kalau pewarisan. Nah, sebelum lanjut lagi, Mas bingung nggak dari contoh-contoh tadi? Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak?
Kalau nggak bingung mungkin saya yang balik tanya. Mungkin dari ah gimana? Gimana? Ah, itu ada tugas. Ya. Mm-mm. Oh, iya. Jawabannya ditulis PDF lalu baru di-upload ngerjainnya kayak gitu. Nanti baru saya koreksi. Ah, sebenarnya susah sih. Bikin pilihan gandanya susah opsinya deh. Kalau pilihan ganda. Jadinya saya aja lah kayak gitu. Gimana? Ada pertanyaan lain? Kalau yang terkait warisan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya nih. Gimana? Ya. Mungkin Mas Bima nih, Mas Bima. Nah, gimana sih? Coba, kalau Mas Bima, tadi kan udah paham ya, saya kira saya jelasin maksudnya pewarisan apa ya intinya ya. Dari orang tua ngasih data-datanya ke anak atau tingkah lakunya ke anak kan kayak gitu. Contohnya apa sih kalau di dunia selain yang tadi sudah dicontohkan? Selain tadi orang tua dari motor dan anak adalah kendaraan bermotor itu kan tadi contohnya. Hah? Apa? Tanah sama apa? Tanah sama rumah. Per itu hubungan orang orang tua dan anak atau apa? Kan rumah sama tanah beda tuh kan konteksnya. Hubungannya yang ada hubungannya. Tadi kan motor, mobil merupakan anak dari kendaraan bermotor itu kan masih ada hubungannya tuh kan. Kendaraan bermotor uh, umum, kemudian masuk ke detailnya adalah motor dan mobil. Cuman kalau rumah sama tanah apa itu kira-kira? Harta, harta, rumah, tanah bisa sih masih agak masuk sih, cuman agak jauh ya. Ada lagi nggak yang lain yang agak lebih dekat kayak gitu? Masuk sih. Apa sih? Atau komputer? Ya lebih dekat sih mas. Ya, mendingan. Bisa. Ada. Gimana, Mas Bima ada lagi nggak yang mirip? Apa? Nuh, udah kirain ini MBKM. Oh iya, tapi masih ikut MBKM. Oh ya udah. Jadi, disiapin dulu. Mana Mas Bima? Ada nggak tadi contohnya? Kalau tadi kan, ya ini kan benar motor, mobil, motor itu kan masih satu ya. Atau mungkin ya sederhana aja, misal eh, contoh lain kan bisa aja berupa kayak tumbuhan kan kayak gitu, misalkan kayak pohon mangga, pohon palem gitu kan. Orang tuanya adalah tumbuhan kan kayak gitu kan. Nah, kayak gitu sama-sama bisa fotosintesis dan lain-lain contohnya kayak gitu. Nanti bisa di ini sendiri ya. Coba dicari lagi kayak gitu untuk yang contohnya seperti apa sih. Tapi sebenarnya kalau secara implementasinya itu nanti sih sering banget kepake karena akan mempersingkat kita dalam menuliskan kode seperti itu. Nah, uh, lanjut ke sifat-sifat pewarisan ya. Ke sifat-sifat pewarisan kayak gitu. Tadi kita sudah bahas apa itu pewarisan, saya kira sudah paham. Kita masuk ke sifatnya kayak gitu. Nah, kalau sifatnya sebenarnya sih mirip aja ya. Itu intinya ada beberapa sih sifat-sifat dari pewarisan. Nah, di sini ada kelas turunan ya, kelas turunan atau anak akan mewarisi data dan fungsi dari kelas induk. Ini kan secara umum kayak gitu ya, kita udah pelajari terus kayak tadi.
Kemudian kelas turunan bisa bertingkah laku sebagai kelas induk dan kelas lain bisa mewarisi dari kelas turunan tersebut. Maksudnya apa sih kayak gini? Ini mungkin maksudnya adalah misal kita punya parent ya. Kita punya parent, kemudian kita punya kelas anak ya, anaknya gitu. Nah, si anak ini sebenarnya juga bisa bertingkah laku sebagai orang tua ya. Berarti di sini misal anaknya lagi gitu. Berarti di sini cicitnya gitu. Cucu ya, cucu. Nah, kayak gini. Berarti ada kakek, orang tua dan apa namanya? Anak seperti itu contohnya atau cucunya seperti itu. Ya tergantung lihatnya dari mana sih. Tapi intinya kan bisa jadi kelas anak pun nanti bisa jadi kelas orang tua. Intinya seperti itu, menurunkan lagi ke bawahnya. Itu bisa. Nah, kemudian sifat lain ketika kelas induknya diubah ya, kelas induknya diubah ya, kelas ini kita ubah, maka seluruh kelas turunan juga akan berubah. Jadi misal kelas ini kalau kemarin di lingkaran ini, sorry, nah di lingkaran ini radiusnya kita rubah menjadi diameter, ya otomatis nanti di anak-anaknya eh, nggak punya radius nih, sekarang jadinya punyanya diameter kayak gitu, ngaruh ke bawah-bawahnya kayak gitu. Secara otomatis. Nah, tapi kalau perubahan di kelas turunan tidak akan mengaruhi kelas induk. Jadi kalau perubahannya ada di sini, misal ini bola sekarang punya punya apa istilahnya? Bolanya misal punya tinggi lah, ya, gambarnya gitu. Bolanya punya tinggi atau punya sifat lain, misal bisa memantul kayak gitu, bisa memantul kayak gitu atau apa kayak gitu, menghitung pantulan bola berapa tingginya. Ini nggak akan berpengaruh ke orang tua, nggak juga berpengaruh ke siblingnya atau saudara-saudaranya, nggak berpengaruh. Intinya berpengaruh itu hanya dari atas ke bawah kayak gitu. Nah, kemudian semua fitur dengan modifier public dan protected dapat diakses oleh kelas turunan. Nah, ini kita akan masuk kelas modifier ya. Nah, kelas modifier kita akan masuk nanti hari ini ya. Karena kalau kemarin kan kita hanya mengenal public saja seperti itu. Nanti kita akan belajar jenis-jenisnya. Ya, cuman di sini sudah di ada ini ya bocoran kalau ada public dan protected ini yang bisa diakses oleh kelas turunan. Berarti nanti ada yang nggak bisa diakses seperti itu. Ini saya kira ini kelebihannya dulu ya. Itu kalau tadi sifat-sifatnya. Nah, kemudian kelebihannya sebenarnya ada ini ya, kodenya bisa digunakan berkali-kali. Contohnya kita sudah punya lingkaran, kalau mau bikin kerucut, mau bikin bola, mau bikin tabung, seperti itu sudah ada dasarnya seperti itu, yaitu apa namanya, ya bola itu tadi kayak gitu. Sorry, lingkaran itu tadi kayak gitu ya. Jadi kita pakai lingkaran untuk bikin kelas lainnya itu kan digunakan kembali, nggak hanya kita pakai satu kali terus selesai kayak gitu. Kemudian menghemat waktu dan usaha ya, karena kodenya reusable, bikin satu kita bisa pakai di mana-mana, maka waktunya akan hemat seperti itu. Nah, kemudian developmentnya lebih cepat ya, karena kodenya lebih pendek ya, lebih pendek, lebih struktur ya, di maintenance mudah, developmentnya lebih cepat, mudah dikembangkan juga kayak gitu. Jadi kalau ada perubahan kita bisa mudah dan cepat kayak gitu. Kemudian mampu mengekspresikan hubungan pewarisan yang ada di dunia nyata ya pada program. Jadi kalau misalnya kita punya masalah-masalah terkait yang kalau di dunia nyata diselesaikannya dengan konsep pewarisan kayak gitu ya, di program kita bisa pakai konsep pewarisan tersebut kayak gitu intinya. Yang terakhir kodenya jadi mudah dibaca seperti itu. Ya, kodenya mudah dibaca ya. Jadi nggak terlalu banyak kodenya nanti dalam setiap kelas, tapi lebih terstruktur ininya seperti itu. Jadi satu kelas itu dikit aja barisnya, lebih enak dibacanya seperti itu. Nah, ini yang kita akan masuk ya. Kita akan masuk ke access modifier seperti itu. Nah, access modifier ini atau ini yang kemarin kita skip ya. Kemarin kalau di variabel atau ya, kalau variabel kemarin kan modifier, kemudian nama variabel atau nama method ya, atau nama properti kayak gitu. Kemudian titik 2 tipe data. Kan kemarin kayak gini ya kodenya. Contohnya ya, publik, radius, number,
titik koma. Kan kemarin seperti ini ya, bikin radius contohnya seperti itu. Nah, di sini uh, access modifier itu ininya bagian publiknya seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar cuma public tok kayak gitu. Nah, sekarang kita coba belajar jenis-jenis yang lainnya seperti itu. Nah, di sini contohnya nama lain dari access modifier ini adalah visibility atau visibilitas gitu, atau bisa dilihat seperti itu. Nah, contohnya di sini definisinya adalah suatu kata kunci ya yang digunakan untuk menentukan tingkat aksesibilitas. Jadi ini data bisa diakses nggak sih kayak gitu. Untuk setiap anggota penyusun kelas diantaranya yaitu properti dan behavior data maupun tingkah lakunya atau metodenya. Ini jadi kita bisa definisikan apakah suatu data ini bisa dibaca orang lain nggak sih, bisa dibaca objek lain nggak, gitu intinya. Contohnya ya ini, sehingga access modifier ini memungkinkan kita untuk menyembunyikan dari objek lain pada kelas seperti itu. Jadi ini bisa lihat bagaimana kita menyembunyikan data lah, masih nyambung ke materi kemarin ya, masih nyambung materi kemarin. Kalau modifier itu intinya satu data disembunyikan atau diakses gitu. Ini contohnya ada beberapa jenis, ada 3 jenis access modifier di sini. Ada 3. Intinya sih hanya 3 aja kayak gitu. Nah, yang kita sudah pelajari adalah public ya, atau defaultnya itu biasanya public seperti itu. Nah, public ini adalah kemungkinan data atau metode itu diakses dari dalam dan luar kelas. Maksudnya apa sih dari dalam dan luar kelas? Ya, intinya ya datanya publik kayak gitu, bisa dibaca semua orang, intinya bisa dibaca dari mana-mana. Contohnya kalau di manusia ya apa sih data publiknya ya, contohnya ya nama kan kayak gitu kan, semua orang bisa tahu namanya kayak gitu kan, contohnya nama semua orang bisa tahu nama kayak gitu misal. Apalagi yang umum-umum ya, ya tanggal lahir kayak gitu kan ya, atau tempat tinggal atau mungkin nomor HP, nomor WA kan kayak gitu data publik ya kayak gitu. Contohnya yang bisa orang lain tahu lah intinya kayak gitu. Nah, kalau protected ini hanya memungkinkan data atau metode diakses dari dalam kelas maupun hanya kelas turunannya seperti itu. Nah, contohnya protected apa sih? Ya contohnya mungkin data-data yang agak pribadi, cuman masih bisa diakses keturunannya. Misal apa? Misal nomor kakak kayak gitu kan, orang orang tua punya kakak, nomor kakak sama anak punya nomor kakak kan sama ya, contohnya kayak gitu. Atau mungkin sertifikat tanah kayak gitu, itu kan juga kan orang anak-anak bisa akses, orang tua bisa akses, tapi orang lain nggak boleh akses kan pada dasarnya seperti itu. Dan contohnya ya, contoh lain-lain ya, intinya hanya bisa oleh orang tua dan anak saja itu sharingnya. Kemudian yang terakhir adalah yang private. Nah, kalau yang private ini data atau metode hanya dapat diakses dari dalam kelas. Jadi kalau privat ini ya nggak boleh kelas lain atau objek lain tahu, intinya seperti itu. Contohnya apa sih? Contohnya ya misal NIK itu kan termasuk pribadi ya, saya kira ya, cukup pribadi kayak gitu. Atau mungkin ya apalah terkait data-data yang privat, misal nomor WA pribadi, misal kalau tadi ada nomor WA yang publik, ada nomor WA yang pribadi ya, yang untuk keseharian, atau mungkin ada email pribadi kayak gitu kan ya, ada email kerja, ada email pribadi contohnya kayak gitu, atau ya sesuatu yang privat lah, misalnya ya password juga termasuk privat kan, misal teman-teman punya akun apa ada passwordnya, itu kan sesuatu yang privat yang nggak boleh orang lain tahu, intinya seperti itu. Nah, kalau kembali ke inheritance ya, kembali ke inheritance, kelas turunan ya, kelas turunan dapat mengakses semua kelas member ya, semua data atau metode yang bertipe protected ataupun publik dari kelas induknya seperti itu. Jadi kalau di parent itu tipenya modifier yang protected atau public ini bisa diwarisi nih. Tapi kalau yang tipenya private, nah ini nggak bisa diwarisi kayak gitu. Contohnya gambar ini ya, ada base class ya. Ini contohnya kelas induknya, punya file public, punya file protected, punya file private kayak gitu. Nah, kalau ini punya anaknya, dia cuma bisa mewarisi yang public sama yang protected aja kayak gitu.
Untuk kelas yang private ini nggak bisa diwarisi ya. Contohnya jadi kalau misalnya parent punya NIK, punya nama, atau punya apa lagi misal email, punya password seperti itu. Password ini privat, NIK misalnya anggap aja nomor kakak gitu. Misal NIK ini privat, kemudian nama, email ini publik ya, publik. Kemudian misal password ini privat, nomor kakak protected. Maka kalau nanti ada chat menurunkan dari orang tua, yang ke copy atau yang si anak bisa akses itu hanya nama, email, dan nomor kakak. Untuk password dan NIK ini nggak bisa diakses nantinya, karena sifatnya private. Kayak gitu contohnya. Nah ini ya, untuk ini nanti kita pelajari ini ya, salam buat diagramnya, cuman ini contohnya aja. Contohnya aja ini kelihatan ya, kelihatan ya atau kurang gede, kelihatan nggak ya? Di sini ada orang, ya, di sini ada person, di sini ada nama, ada nomor KTP ya, identity number, ada email, ada password ya. Kemudian dia punya aktivitas berjalan, kemudian bla 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 yang lain seperti itu. Nah, kemudian ada mahasiswa atau student kayak gitu, ada teacher ataupun guru kayak gitu. Ada murid, ada guru seperti itu. Dua-duanya merupakan anak dari person ya, seperti itu. Nah, kalau siswa misalnya punya NIM seperti itu. Kalau teacher ya punya NIDN misalnya seperti itu ya. Kalau student aktivitasnya apa sih? Belajar kayak gitu. Kalau teacher aktivitasnya apa ya? Mengajar. Contohnya kan kayak gitu. Nah, ini tapi kedua ini anak dari person. Jadi data-data di person ini akan diwarisi seperti itu. Sebenarnya yang diwarisi itu apa aja sih? Tadi student secara tidak langsung ya, student akan memiliki data nama secara nggak langsung, otomatis student punya nama nih, nama punya kayak gitu. Kemudian identity number punya seperti itu. Kemudian email bisa seperti itu, email. Nah tapi password nggak bisa. Password nggak bisa karena password ini privat ya. Oh ya, untuk simbol-simbolnya mungkin kalau teman-teman lihat diagram seperti ini, untuk plus ini adalah publik seperti itu. Kalau hashtag ini ada atau press ya, ini adalah uh, apa namanya, protected. Nah, tapi kalau minus ini adalah data privat. Ini simbol-simbolnya kalau teman-teman lihat seperti ini. Nah begitu juga yang teacher hanya bisa nama, identity number, dan email. Sehingga kalau teacher mau akses password, ini nggak bisa kayak gitu contohnya. Ini. Nah, itu ya tadi ya contohnya. Saya kira mudah ya, karena cukup sesuai dengan namanya. Ada publik, ada protected, ada privat seperti itu. Saya kira cukup jelas intinya kalau kita belajar yang kemarin. Ya sebenarnya ini lanjutannya yang kemarin ini ya, seperti itu, masih berhubungan dengan yang kemarin. Ini intinya untuk menyembunyikan lah, datanya kita sembunyikan. Berarti kalau kemarin kita punya lingkaran, berarti si radiusnya itu akan private karena kita sudah, tapi get radius dan set radius nanti itu akan nilainya public seperti itu, bisa diakses dari mana-mana kayak gitu. Nah ini kita lanjut bisnis inheritance ya. Nah ini bisnis pewarisan. Jadi pewarisan itu ada beberapa macam gitu. Jadi nggak hanya ini, kalau tadi kan ada beberapa variasi, ada yang seperti ini, kemudian ada yang kayak gini ya, kemudian ada yang bertingkat seperti ini, ada jenis-jenisnya seperti itu. Nah ini kita akan pelajari jenis-jenisnya ya. Jenis-jenisnya itu ada 5 seperti itu dari pewarisan. Yang pertama ada yang single atau tunggal, ada yang multiple atau ganda, ada yang multi level ya, ada banyak levelnya, kemudian ada yang hierarkikal ya, berhierarkis lah seperti itu. Kemudian ada yang hybrid, ada yang gabungan seperti itu. Nah kalau single ini contohnya kayak gini ya, apa namanya, satu kelas turunan diturunkan dari satu kelas induk ya, contohnya hanya seperti ini, hanya ada satu kelas turunan dan hanya ada satu kelas induk seperti itu. Nah, contohnya ini base kelasnya atau parentnya atau orang tuanya hanya punya satu anak. Nah, ini contoh dari
single inheritance. Contohnya ya, ada kelas burung, anaknya adalah gagak kayak gitu, itu kan contohnya ya. Kalau multiple ini satu kelas diturunkan dari dua kelas atau lebih seperti itu, kelas induk. Jadi kalau tadi satu kelas turunan satu induk, nah tapi kalau multiple itu satu anak dari dua orang tua kayak gitu. Contohnya ini ya, ini anaknya satu tapi orang tuanya ada dua, seperti ini contohnya. Namun beberapa bahasa pemrograman nggak support ya untuk multiple inheritance ya. Jadi TypeScript dan Java ini nanti kita nggak bisa implementasi untuk ini karena memang tidak disupport. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pelajari untuk bahasa yang mensupport ini ada Python dan C++ seperti itu. Ya, kalau mau implementasi satu anak dua orang tua seperti ini. Ya, contohnya ya buku digital kayak gitu ya. Itu anak dari buku dan rekaman suara. Ya kan kalau buku digital kan biasanya ada suaranya tuh kan. Kita bisa play suara kayak gitu. Voice apa ya? Text to speech-nya kayak gitu. Bisa dinyalakan kayak gitu. Itu nanti untuk buku digital kan ya. Jadi ini kan mewarisi buku yaitu tulisan-tulisan maupun rekaman suara yaitu suaranya kayak gitu. Sehingga ada buku yang bisa dibaca dan ada text to speech-nya kayak gitu contohnya. Nah, kalau multi level, nah ini satu kelas turunan yang diturunkan dari satu kelas induk dan menurunkan kelas turunan lain. Nah, ini yang contohnya ini ya. Kelas A merupakan orang tua dari kelas B, tapi kelas B yang tadinya ini merupakan anak juga merupakan orang tua dari kelas C seperti ini. Contohnya ini kalau kita punya tadi lingkaran, kemudian tabung ya, tabung adalah anak dari lingkaran. Nah, tapi lingkaran secara umum adalah anak dari misal kelas bangun datar kayak gitu misal. Bangun datar misal ada luas, ada keliling. Gitu. Itu contohnya. Kemudian ada hierarchis inheritance. Kalau hierarchis inheritance itu intinya adalah satu kelas induk menurunkan ke beberapa kelas turunan seperti itu. Ini contohnya satu kelas induk punya beberapa kelas. Saya kira ini yang paling sering ya. Ini yang paling sering. Ini contohnya ya kendaraan bermotor tadi atau contoh-contoh yang tadi ini ya, karena sering dipakai hierarchikal ini seperti itu. Yang sering ditemui lah. Atau hybrid, kalau hybrid ini kumpulan lah, kumpulan beberapa tipe ya. Contohnya ini multi level ya, ini multi level seperti itu. Tapi di sini kita lihat tabung punya orang tuanya lingkaran dan punya orang tua bangun ruang. Dan ini kan berarti masuknya yang uh, apa tadi namanya multiple ya, multiple inheritance. Jadi gabungan antara multi level dan multiple. Kemudian di sini ada hierarkis seperti itu. Itu kan gabungan kayak gitu. Nah, ini kita bisa sebut sebagai hybrid. Nah, hybrid ini kalau sudah campur, ini seperti itu. Jadi jenis-jenisnya itu ya ada single, ada multiple, multi level, hierarkis sama hybrid. Saya kira itu ya contoh-contohnya. Itu sederhana sih, sederhana gitu. Mudah dipahami. Nah, mungkin ini waktunya cukup nggak ya? 25 menit. Ya bisa dicoba mungkin. Mungkin kita coba bersama-sama ya. Mungkin kayaknya cukup sih kalau dicoba bersama-sama. Nah, di sini kita ini ya, kita akan implementasi ya. Mungkin teman-teman bisa buka laptopnya seperti itu. Kita coba kalau nggak muat waktunya ya, nanti saya temukan aja. Tapi kayaknya semua. Ini contohnya ya, kita sudah punya sintaknya itu kita sudah punya base class nih. Kita sudah punya kelas dasarnya kan kayak gitu. Nah, untuk membuat warisan kita gunakan keyword extend ya gitu. Jadi misalnya ini base class atau kelas orang tua, kemudian kita punya derived class atau kelas turunan di sini. Extend itu merupakan berarti mewarisi dari kelas induknya seperti itu. Kelas induknya adalah apa? Contohnya ini base class, contohnya ya. Kelas turunan mengextend kelas induk seperti itu. Sintaknya seperti ini. Contohnya di sini kita punya lingkaran. Oh ya, karena sudah saya share bisa di copy paste aja cepat masuknya kayak gitu. Kita punya kelas lingkaran seperti ini ya, datanya kemarin masih sama. Ini saya pakai R aja buat jari-jari atau radius sama aja. Nah, ini kita bikin
set get ya. Biasalah enkapsulasi pakai bikin setter getter. Ini luas lingkaran seperti itu. Coba ini untuk patternnya kan, patternnya ini. Nah, kemudian misal di program kita ingin menambahkan bangun ruang lain, ada misal lucut, ada bola, ada tabung. Ya. Nah ini karena ketiga kelas ini merupakan anak dari lingkaran ya, ini kita extend aja, kita extend lingkaran. Nah, ini bola kita extend lingkaran, tabung kita extend lingkaran seperti itu. Nah di sini kita kemudian bisa definisikan baru kira-kira yang dikerucut, yang spesifik ada di kerucut, yang tidak ada di lingkaran itu apa sih. Di sini ada T untuk tinggi kayak gitu misal. Nah ini kita bisa set, kita get ya di sini. Nah, kemudian kita hitung volume. Kalau volume berarti adalah luas alas dikali tingginya. Kalau kerucut ya sepertiga kali tinggi ya. Kalau tabung luas alas dikali tingginya seperti itu. Kalau bola luas alas dikali 3/4 kali jari-jarinya seperti itu, karena jari-jari tinggi lingkaran seperti itu. Nah, tinggi bola. Nah, itu ya, ini bisa kita coba saja langsung. Kita coba aja. Karena sudah ada di komputer ini, tinggal copy paste ya, saya kira lebih cepat. Ya. Ini kita bikin lingkaran .ts. Ya, kita bikin lingkaran .ts. Ini bisa kita copy aja. Nah, ini biar cepat, takutnya ada kayak gini, teman-teman tinggal ke kontrol F ya buat find. Ini ada nggak di sini find. Nah ini find, kontrol F ya, kemudian tinggal tekan yang ini untuk replace atau find and replace pada dasarnya. Ini tinggal di replace saja, kalau soalnya agak mengganggu ya, termasuk yang ini. Nah ini di replace. Nah, ini kan sudah lebih rapih paling tidak. Kurang sih, nggak apa-apa lah. Nah ini kan sudah lebih rapih gitu. Ini jadi kita punya lingkaran pi 3,14, kemudian kita bisa set jari-jari, get jari-jari, dan luasnya kita hitung. Sebenarnya ini mungkin kita bisa ubah aja ke privat ya, karena kita sudah bikin setter getternya seperti ini. Kemudian kita copy lagi yang lain, sorry, kita copy lagi yang lain. Tapi yang tabung. Nah, ini jadi intinya sama ya. Jadi dikerucut kita nggak perlu bikin suatu variabel jari-jari tinggi kayak gitu yang kita set jari-jari kemudian hitung volumenya berarti luas alasnya panjang, itu nggak perlu karena kita cukup dari lingkarannya saja gitu. Kita cukup dari lingkarannya saja, otomatis kalau mau kerucut, mau bola, mau tabung, ini otomatis sudah bisa akses datanya seperti itu. Udah di copy ini sebelum kita masuk untuk yang ini di copy aja, malah ada, coba di copy. Nah bisa sih.
sama tuh lihat. Ya, nanti intinya kalau ada yang error bilang nanti di grup. Nah ini ya konsepnya sebenarnya aku tuh cuma pengen nyontoin jadi mana sih ini pointernya hilang. Nah jadi dari yang tadi hmm, jadi kita bisa mewarisi ya. Ini kalau ini pewarisan ya mungkin ini nggak usah dilihat dulu deh. Ini nggak usah dilihat dulu, takut pusing. Nah, kita fokus ke kerucut aja. Jadi di sini kalau kita lihat eh, kelas kerucut akan mewarisi kelas lingkaran. Berarti kelas lingkaran ini menjadi parent dan kelas kerucut ini adalah jadi anaknya atau turunannya seperti itu. Nah, kemudian berarti secara tidak langsung kerucut ini kita bisa akses apa aja sih? Jadi dari kerucut kita bisa akses P. Kita bisa akses P. Dari kerucut kita bisa akses set jari. Dari kerucut kita bisa akses get jari. Dari kerucut kita bisa akses luas ya. Dan dari kerucut kita bisa akses R. Mungkin kalau ini kita ganti private, ini nggak bisa kita akses kayak gitu. Nah, dan di kerucut juga kita punya data ini. Jadi data-data ini nggak perlu kita tulis di sini loh. Kan lebih sederhana ya. Kan lebih sederhana. Boleh juga gitu. Jadi kita nggak usah tulis jari-jari itu di sini. Kita nggak usah. Gitu. Jadi cukup dipisahkan. Kita cukup extend saja. Jadi ini lebih struktur dan lebih singkat lah, menyingkat kode seperti itu. Begitu juga dengan tabung. Nah, untuk diimplementasinya nanti ini kita langsung aja. Yang ini fokus ya dikit aja dulu. Dikit aja dulu. Nah ini ya contohnya. Mungkin saya bikin satu file nanti baru dipisah-pisah. Function main main. Nah contohnya kemarin kan kita ingat ya gimana sih bikin objek lingkaran yaitu LED misalnya roda sama dengan new lingkaran roda dot set jari misalnya 7 kayak gitu ya, set jari-jarinya 7. Nah kemudian roda dot luas. Nah, benar kan ya? Ya betul. Nah ini udah. Nah, ini kalau kemarin kan seperti ini ya. Kemarin seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Tengah, filter. Lupa belum bikin ininya. Biasaan. Nah, sconfig dot source. Kok masuk ya? Ada. So. Ya benar. Oh, karena nggak connect ya? Ya udahlah. Oh. Bisa jalan nggak? Nah, udah ya. Jalan. Nah, kita lihat kalau kita jalankan not output lingkaran. Nah, kita jalankan masih jalan ya seperti biasa ya. Nah, sekarang kita coba misal mau menghitung kerucut kayak kita tahu ya misalnya tabung ada ya tabung lebih gampang kayak gitu. Kita bikin LED tabung ya sama dengan yuk tabung nih kita bikin tabung ini kita nah kalau ini saya kasih titik ini opsinya muncul ya nah ini ada nih
ada pi, ada jari-jari, ada luas, ada tinggi jari-jari. Dan ini kan padahal ini di tabung ini kita nggak punya ya. Di tabung ini kita nggak punya, kita hanya tinggi, volume dan yang lain. Tapi di sini muncul. Nah, ini yang bisa kita akses seperti itu. Jadi kita bisa akses ini saja. Dan yang private seperti pi, ya, tinggi maupun ini jari-jari R ini kan ini private. Ini kita tutup aja dulu. Nah, karena ininya private di sini nggak muncul nih. Nah, nggak muncul ya. Di sini yang muncul di sini hanya yang publik seperti itu. Itu contohnya. Jadi karena baru ini kita masukin lagi jari-jarinya 7, kemudian tabung set tingginya misalnya 10 ya. 10 kayak gitu. Nah, sekarang kita hitung luasnya. Volume, sorry. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, volumenya ya sama jadi kali 10 ya. Sama gitu. Jadi hasilnya sudah betul. Ini memang kok kayak gini ya. Ini karena memang kalau JavaScript kalau float kayak gitu emang kurang akurat ya. Jadi biasanya harus kita buletin sendiri kayak gitu. Dua angka. Gimana nggak ada masalah. Itu ya contohnya seperti itu saya kira. Jadi kita bisa akses yang dari orang tuanya juga kayak gitu, yang publik sifatnya. Nah, ini kemudian kita coba yang lain, misal sama aja sih, mau kerucut juga sama aja. Atau lingkaran ya, bola misal. Kalau bola kan hanya punya jari-jari ya, kalau bola kayak gini. Kita contoh dua. Kalau bola kita jalankan, nah bola juga sama ya, bisa juga gitu. Yang penting kita set jari-jarinya dulu, padahal jari-jari ini bukan punya bola, tapi punya lingkaran. Jadi kita set lingkarannya di sini, kemudian kita panggil volume. Ini akan manggil this luas seperti itu. This luas ya. This luas ini punyanya siapa? Luas ini adalah punyanya orang tuanya, yaitu di sini seperti itu. Tapi kita pakainya this karena apa namanya? Sudah diturunkan seperti itu. Walaupun nggak ditulis, tapi kita tidak langsung akan pakai ini. Berarti adalah pi dikali r kuadrat dikali 4/3 kali jari-jari gitu. Itu kan rumus rumus ini emang rumus luasnya volume bola kayak gitu. Nah, itu ya contohnya dari ini. Saya kira itu contoh dari turunan seperti itu. Itu contoh dari turunan. Nah, kemudian selanjutnya mungkin muncul nah misal kalau di kelas orang tuanya ada konstruktornya. Kemarin kan kalau kita pelajari itu si lingkaran misal konstruktornya adalah jari-jarinya kayak gitu. Jadi untuk membuat ada nggak ya kemarin di pertemuan lalu, sebentar kita coba cek sini ya. Enggak ya? Kemarin enggak. Iya enggak dicoba kemarin. Udah berarti balik lagi aja. Nah, misalnya ketika kita ingin bikin, kita sudah bikin nih misal balik lagi ya, misal kita bikin nah ini misal kita bikin si base kelasnya ada konstruktornya nih kayak gitu, base kelasnya ada konstruktornya. Nah berarti syarat suatu ini ya, ini suatu sifat pewarisan juga ya. Nah kalau kalau si ininya punya ini mana sih, nah kalau si lanjut. Nah, kalau si kelas utamanya ya, kelas induknya ini punya konstruktor ya, di sini contohnya A, konstruktornya A, maka dis A sama dengan A. Berarti kita akan masukkan A di sini ke sini seperti itu ya. Ya contohnya kalau kemarin lingkaran, nah, kemudian ini kita punya publik atau private ya, private jari-jari, kita bikin konstruktor R sama dengan div R sama dengan R. Jadi kita otomatis masukkan R-nya seperti ini. Ketika kita bikin objek, jadi kita nggak perlu set tiap kali bikin ya.
bikin harus set kan ribet. Nah, misalnya lingkaran punya kayak gini nih. Nah, kalau kita langsung implementasi itu nggak bisa. Karena apa? Karena nanti error. Nah, caranya adalah kalau si kelas anak punya konstruktor, kita harus panggil juga konstruktor di kelas anaknya seperti itu. Kalau parentnya punya konstruktor, maka kelas anak juga punya konstruktor. Contohnya di sini punya B, dan di sini berarti konstruktor A, B. Nah, maksudnya apa sih? A, B berarti nanti ada inputan A dan inputan B ya ketika membuat konstruktor dari turunan ini. Ini kemudian perlu pertama kali dikirimkan adalah super keyword super. Nah, keyword super ini digunakan untuk memanggil konstruktor orang tua seperti itu. Jadi ini sama seperti memanggil ini, konstruktor orang tua berarti akan memasukkan A di A, kemudian baru memasukkan ke dirinya sendiri yang B sama dengan B seperti itu. Contohnya ini aja ya. Nah, contohnya ini aja. Ini tahu lah ya, ini yang yang kerucut sama bola saya hapus aja. Kerucut sama bola dihapus aja. Nah, contohnya ini berarti ini kerucut sama bola dihapus seperti ini. Nah, misalnya di lingkaran sekarang tadi ada suatu metode konstruktor ya, konstruktor R. Nah, artinya adalah konstruktor jari-jari, mana this R sama dengan R. Jadi ketika kita buat suatu program, suatu objek R, otomatis dia akan minta parameter jari-jarinya berapa sih dari lingkaran ini kayak gitu. Baru akan dimasukkan kayak gitu. Ini ya, otomatis nanti kalau lihat di bawah error. Ini error ini akan meminta R gitu. Ini misalnya kita masukkan saja 7. Ini kita hapus. Nah, berarti karena ini otomatis kita sudah set ya. Kita sama seperti sudah set nilai jari-jarinya adalah 7 kayak gitu. Ini berarti masuk 7 di sini. Ini masuk 7. Nah, ini berarti this R sama dengan 7 kayak gitu. Nah, kita lanjut. Nah, tapi di sini akhirnya ada error lagi nih. Nah, di tabung error kan. Tabung jadi error nih. Nah, ini kenapa? Karena kalau kita sudah bikin konstruktor di sini, otomatis kelas anaknya ini kita harus bikin konstruktor juga karena nanti bingung ini setting dari anak parentnya gimana nih, padahal parent udah minta data jari-jari ketika dibuat. Nah, untuk mengatasi ini maka di kelas lingkaran harus kita buat konstruktor juga seperti ini. Nah, sesuai dengan apa namanya parentnya yaitu jari-jari seperti itu. Ini kita kasih super jari-jari. Nah, seperti ini. Ini untuk memanggil orang tuanya. Jadi otomatis nilai ini akan terpanggil konstruktornya. Nah, ini akan disimpan jari-jarinya seperti itu. Ditaruh di anaknya. Itu. Nah, ini tinggal kita masukkan aja ini 7 gitu misalnya. Ini kita nggak perlu jari-jari lagi ya. Ini akhirnya sudah betul. Kalau mau bikin. Ini sudah jalan seperti biasa. Oh, ini di compile lagi deh. Soalnya belum di compile. Kita coba di compile lagi udah. Ini kita coba jalankan. Nah, ini sudah jalan seperti biasa. Nah, seperti itu. Jadi kalau di kelas anaknya ada konstruktor, di kelas parent ada konstruktor, di anak juga harus kita panggil konstruktornya seperti itu. Kita panggil konstruktor, kemudian kita keyword super ya, ini untuk mengaktifkan ini seperti itu. Ini juga kalau mau ya bisa aja kita variasi gitu, misal jari-jari dan tinggi, ya, distance sama dengan T. Nah, ini kita bisa masukkan tingginya seperti itu. Jadi kalau di sini kita langsung saja 7 dan 10 seperti ini. Kan jadi lebih singkat lagi ya potongan kodenya ya. Ini sama 7 dan 20. Ini sama. Nah, lebih
lebih singkat lagi ya. Jadi itu sih syarat-syarat dari kalau kita membuat suatu eh, inheritance kayak gitu. Jadi intinya sederhana sih inheritance kalau saya lihat kan hanya pewarisan aja kayak gitu. Intinya dari data-data yang dimiliki ya seperti properti ya properti yang dimiliki dari orang tua jadi nanti bisa diturunkan di anaknya seperti itu. Contohnya tadi ini kalau tabung mau hitung luas alasnya ya juga bisa. Nah, luas. Nah ini kan bisa. Yang 15. Ini kan bisa ini berarti luas tabungnya, volumenya ini luas alasnya kayak gitu. Itu ya contohnya. Saya kira itu masih ada. Saya kira sih itu ya. Untuk materinya ini sangat sama aja ya. Ini karena intinya ini ya konstruktor kita panggil super itu juga dengan bola itu juga dengan tabung kita bisa dicoba itu paling kalau dari seputar pewarisan kira-kira ada pertanyaan dulu nggak terkait ini. Kalau nggak ada pertanyaan berarti pas ya 9.30. Kalau nggak ada pertanyaan oh ya nanti ada tugas lagi untuk di classroom nanti dicek aja untuk deadline eh, hari ini ya. Kalau deadline-nya tanggal tanggal berapa ya? Kalau nggak salah sih untuk minggu depan kalau nggak salah. Ini saya cek lagi. Untuk deadline-nya nanti untuk minggu minggu depan ya untuk pertemuan 3 dan pertemuan 4 kayak gitu di dua langsung. Ya paling itu aja sih kalau dari saya. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita tutup? Kalau belum, ya itu bisa dicoba sendiri ya, karena nggak cukup nanti waktunya. Bisa dicoba sendiri, dicek, apa namanya, dicoba-coba lah. Kalau masih kurang, masih bingung ya, kalau nggak mudah di yang saya ajarkan, bisa lihat nanti videonya, saya share ketika sudah sampai rumah. Kalau masih bingung juga, bisa cari referensi lain. Saya kira sih referensi lain juga bagus kayak gitu. Mungkin itu aja ya kalau dari saya. Terima kasih sudah saya stop dulu.